Seorang legendaris duduk di tribun. Ini yang jadi masalah nih, tahu Bang? Ya tahu. Waduh, kan banyak tuh komen-komennya, ada yang bilang, ini negara kemana? Kok nggak ngasih tempat VIP? Tiketnya nih, kok Anda malah di tribun atau nggak coba? Pak Erik kan kenal juga kan? Pak Erik, saya nggak dapat. Tapi itu Bukan tipe Anda yang Bukan karakter- minta-minta begitu. bukan karakter saya. Kita kasih solusi. Eloko Papito Cristiano Gonzalez. Wah, selamat datang Cristian Gonzalez. Terima kasih banyak. Sama-sama abangku, my hero. Hah? Wah. Anda viral loh, Bang. Tahu video ini viral? Ya tahu. Waduh, jadi gini guys. Ini belum lama diambil sama Mike. Ada Mike juga di sini nih ya. Wah, Mike Gonzalez di belakang kamera kita nih. Artinya ini polemik videonya. Pisau bermata dua. Kalau dari sisi keluarga, ya saya tahu lah bahwa ini mengabadikan momen saat Indonesia membobolkan atau merobek gawang kiper Filipina, ya kan? Namun ternyata video ini matanya dua atau nyawanya dua. Ada yang menganggap bahwa wah kasihan banget ini legend ini. Dulu membela timnas, top skornya di mana-mana. Gitu. Saya ngikutin loh Bang. Dari mulai sempat di Persik Kediri warna ungu bajunya, ya kan gol-golnya camik-camik semua. Pertama di PSM Makassar. PSM Makassar dulu ya. Iya. Betul. Kan sebelumnya Kurniawan Yulianto, Dwi Wilanto, ya PSM Makassar ya. Dulu. Lanjut abis itu sampai pensiun. Nah, tapi ternyata seorang legendaris duduk di tribun. Ini yang jadi masalah nih, tahu Bang? Tahu ya Bang ya? Ya tahu dari anak saya itu. Waktu itu saya nggak terlalu. Baru besok. Baru tahu. Kalau diupload sama Mike. Kalau viral. Kalau viral. Kalau viral. Iya. Nah makanya akhirnya ini mau kita bahas nih. Sebenarnya kronologinya seperti apa sih? Kan banyak tuh komen-komennya, ada yang bilang ini negara kemana? Kok nggak ngasih tempat VIP? Terus ada juga artis siapa ya? Gading ya? Lupa lagi. Artis yang headline itu comparison gitu. Jadi dibanding-bandingin kayak siapa ya? Apa konten kreator ya? Artis kan? Ibnu Jamil. Iya. Ya sama Shua Gading. Apa? Gading, no? Gading juga kan? Iya. Pokoknya intinya begini. Legendaris nonton timnas di tribun. Anak-anak sekarang yang nggak ngerti bola nonton timnas di VIP. Tahu Eloko deh? Tahu yang begitu-begitu. Akhirnya Ya waktu itu enggak, besok baru tahu. Semua viral karena anak saya kasih tahu, kamu ini enggak tahu. Di situ baru kita lihat. Oke, ini mungkin ke Mike dulu. Ini ambil video ini kan memang yang saya tahu, ini memang cuma pas merayakan selebrasi gol kan. Akhirnya naik gitu kan. Nah, cuma memang aslinya biar diluruskan nih. Apakah keluarga dari pihak Cristian Gonzalez gitu ya mengatakan bahwa sebenarnya ini ada satu narasi yang mau diangkat bahwa lihat nih masa lu tega sih Indonesia kok dudukin Cristian Gonzalez seorang legend tapi di tribun gitu ya. Apa gimana sih sebenarnya? Biar clear nih klarifikasinya. Waktu itu soalnya kan bokap emang dia nggak paham sosmed lah. Dia taunya di lapangan main bola ngegolin. Itu dia jago. Cuman kalau aku kan lebih kayak marketing, gimana cara konten. Nah, waktu itu aku ambil kontennya itu lebih karena golnya pas itu musuhnya sama, golnya hampir sama. Oh iya. Nah, aku fokusnya ke situ. Nah, terus jadi aku tiap ada kayak berita atau apa, notif, aku selalu kasih tahu bokap. Nah, waktu viral, si bokap aku kasih tahu, nih ternyata banyak nih yang marah kok Papito duduknya di situ. Sebenarnya dia dan kita pun sebenarnya nggak tahu di VVIP itu siapa aja di sana, kita benar-benar nggak tahu. Soalnya nggak kelihatan kan posisi. Kita di belakang. Ya kita masuk untuk nonton pertandingan, bukan untuk lihat siapa di sana, enggak. Oke, soalnya ini ada juga nih haters, biar kita tumpahin semua di sini ya. Ada haters ngerasa bahwa kayak, ini mah nggak terima, baper, bete karena istilahnya meluapkan emosi lah gitu video itu. Padahal sementara video itu cuma mengabadikan momen kan. Dan kalaupun jujur teman-teman ya, nggak maksud bela atau gimana, kita coba di tengah-tengah aja. Kalau gue lihat kalau memang mau niatnya ingin viral, dalam artian misalnya pengen caper, misalnya pengen protes, misalnya ini dulu bela negara nih, tapi kok sekarang kok mungkin dari awal udah dikontenin tuh,
Ya kan dari mulai kayak kita mau nonton tapi dapetnya di tribun nih, masa sih? Soalnya emang tujuan kita ke sana sebenarnya emang nonton Ya timnas. kita nggak pikir seperti itu jauh, cuma Ini- nonton aja. The real NKRI dan bela negara nih. Emang datang emang pengen support Indonesia. Ya kita datang untuk support Indonesia, bukan untuk ya oke, terima kasih banyak untuk teman-teman untuk apa? Untuk video apa support saya ya. Ya. Tapi tujuan kita satu aja, support Indonesia karena waktu itu pertandingan seru sekali ya. Ya. Karena kalau Indonesia menang kita bisa lolos Piala fase Dunia. fase berikutnya ya, bukan Piala Dunia tapi lolos untuk ikut grup satunya lagi. Oh iya belum ya. Ya babak ketiga karena masih ada panjang. Oke. Ya Korea ya. Anyway lah pokoknya. Ya nanti timnas nanti level de Ya. Tapi saya melihat bahwa di sini ternyata memang support dan keikhlasan seorang Christian Gonzalez ini luar biasa buat negara loh. Ya artinya dengan nanti kita kupas semuanya ya kronologi seperti apa dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari video yang viral ini dengan mau datang happy nonton di tribun pun gak ada masalah, itulah bentuk kecintaan pada Indonesia seperti yang dahulu kala meskipun naturalisasi apa segala macamnya gitu kan bener-bener total gitu. Karena belum lagi ngomongin naturalisasi kan juga polemik juga nih. Wah panjang deh. Cuma mungkin sebelum kita ngobrol panjang, apa yang mau Anda tanggapi tentang berita-berita yang lagi viral ini? ya seperti saya tadi bilang, saya apresiasi ya untuk mereka ya. Hmm. Tujuan kita bukan seperti ini ya. Hmm. Apa jadi viral. Viral. Oh, cari viral. Ya, Ya. cari viral. Ya. Kita cuma datang support Indonesia. Tapi oke. Ada mungkin ada teman-teman nggak terima. Tapi Anda nyaman duduk di tribun, jujur. Oke aja. Kok ada Penting. aja? Penting. Kalau Papito mah orangnya nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Cuman keluarga yang kayaknya kurang. Soalnya aku juga tahu perjalanan Papito dari dulu tuh seperti apa demi timnas. Kalau Papito mah orangnya dia selalu bilang kayak ya it's okay. Cuman Iya betul. Cuma gini Papito, kalau kita low profile itu bagus banget, keren. Memang rendah hati itu, wow manusia yang luar biasa gitu ya. Cuma khawatirnya disalahgunakan sama oknum-oknum untuk Maaf ya. Misalnya kalau kita bicara misalnya seperti saya Sombo ya. Pasti sebelum kita masuk di tribun pasti kita lihat tiket dulu. lihat tiket. Ya, tapi waktu itu kita nggak lihat, tidak lihat sama sekali, kita masuk aja. Oke, penting semua istri anak-anak masuk semua support, oke ayo. Masuk, kita nggak lihat apa-apa. Oh, nggak karena ini tribun kita nggak mau, nggak. Penting kita bisa masuk dan support timnas. Wah, itu paling penting. Ini apresiasi sekali nih. Jadi haru nih saya nih. Coba dong lihat golnya dan pas banget loh ini. Momentumnya sama-sama Indonesia lawan Filipina. Nah, coba kita lihat ya. Tuh. Jarak jauh juga ya. Ya, Oh, tapi jauhan Eloko nih. Siapa tadi yang golin? Tom Hayen deh. Tom Haye. Tom Haye tuh tim Belanda ya? Emang iya? Gue serius lagi. Tom Cruise. Ya. Lawannya Jerry nih dia. Jawab dong, jawab. Tom and Jerry der, gitu dong. Tua banget gue kayaknya sendirian di sini nonton Tom and Jerry. Tuh lihat ya. Das. Tapi selebrasi coba lihat dong, ulang lagi. Coba lihat ulang lagi. Andalannya seorang Eloko Christian Gonzalez. Ini ada video panjangnya nggak? ini cuma pas gol. Ada video panjangnya? Kayak di Kompas. Ada di Kompas ya? Iya, biasanya selebrasinya kan tahu nggak Anda sebagai anak tahu nggak nih? Lu punya bokap ini legend lo ini, tahu nggak? Lu umur berapa sih, Bro? 25 ya? Oh iya, emang beda puluhan tahun sih sama saya. Apa? Seperempat. Tahu nggak? Coba selebrasinya. Waktu main waktu kecil ya? Mike masih kecil ya? Belum lahir? Ada yang pas kecil, ada dari 2001 kan aku udah umur 3 tahun. Iya, umur 3 tahun deh. Tapi artinya kita tahu bahwa selebrasi seorang Christian Gonzalez, Eloko ini kan ucapan bentuk syukurnya yang pertama pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Eloko? Alhamdulillah. Gimana sih golnya? Selebrasi golnya gimana? Biasa Anda. Wah. Itu maksudnya apa?
kasih terima kasih sama Allah. Masya Allah. Jadi dari kesamaan tersebut yang saya lihat nih, ini menurut sudut pandang saya ya, kesamaan golnya Indonesia, Filipina dan seterusnya gitu kan, itu akhirnya mengingat masa lalu, sama-sama Indonesia menghadapi Filipina juga, tipe-tipenya juga jarak jauh. Tapi kalau saya lihat nih Eloko agak jauhan dibanding Tom, karena emang senior gitu kan. Terus selebrasinya yang saya lihat dari persamaan video serupa tapi tak samanya adalah perbedaannya. Alhamdulillah, betul ya? Benar. Masya Allah. Kita bahas kisah mualaf juga asik tuh ya. Mola. Mantap. Nah ini kita lihat nih, ada beberapa akun ya di media-media yang pada nge-tag golnya kan mirip dari jauh nih. Cuma, oh ya benar, lebih jauhan Eloko tapi serupa tapi tak sama. Das, selebrasi. Saat baru cium lambang kan. Udah andalannya banget ya Eloko tuh. Iya. Gila. Pojoknya sadis banget. Gila, ulang-ulang gue gak bosan gue ngeliatnya. Ahí está gritando porque le dolía las piernas cuando se cayó. Apa itu kalau boleh tahu itu? Boleh ngomong bahasa Indonesia aja nggak? Ini kan si Tom Hai di posisi dia mau kayak sliding gitu. Sliding, ya? Seperti sepak bola Inggris. Dia jatuh, soalnya lapangan di GBK waktu itu jelek, luka semua kakinya. Oh iya. Tom Karena kan itu, selebrasi. Ini Elia, karena itu saya lihat. Di situ dia teriak-teriak bukan karena gol, karena sakit. Oh iya. Iya lagi, gue baru ngeh lagi. Bro Tom, aduh gimana kondisi lutut? Semoga sehat selalu ya, semoga sembuh ya. Set. Oh, langsung patah kan? Itu nyangkut Ya karena full Inggris lapangan luar biasa ya, mereka kalau bikin gol seperti itu ya, tapi mereka seperti jalan. Ya, Iya mulus kalau di liga-liga Inggris atau mungkin kan Tom itu kan main di mana sih? Belanda ya? Belanda. Yang lambangnya kayak susu tapi bendera tuh. itu tidak tergantung negara apa kita main, tergantung lapangan. Kalau kualitas bagus bisa bikin. Itulah alasannya kenapa Anda nggak mau selebrasinya sliding gitu di tanah Indonesia. Hah? Tidak cocok untuk saya. Kita lebih penting terima kasih sama Allah. Masya Allah. Ya Allah, masih ada jawaban begini. Ini Pak Erick Thohir harusnya nonton nih Pak Erick. Keren Pak Menteri kita nih. Beliau masih mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selebrasi. Saya sudah kenal Bapak Erick Thohir. Dia orang baik, luar biasa dia. Keren supportnya banyak juga perubahan-perubahan di kita ya. Tentunya di persepak bolaan Indonesia. Nah, kita berita-beritanya nih. Ini nyambung nih. Pas tadi udah kesinggung Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan juga Menteri BUMN. Ini kan akhirnya banyak media-media yang meliput Anda nih. Eloko, nasib Christian Gonzalez nonton timnas di kursi tribun viral. Erick Thohir disentil warganet. Ini jujur nih, ini komen-komennya lu baca sendiri deh. Ini luar biasa nih. Maksudnya kan ya justru kita harus diluruskan. Jangan sampai ini adalah menjadi polemik ya. Oh, disentil. Bahasa Spanyol apa? Spanyol. Dia juga nanya. Oh iya apa? Oh, Spanyol gaplok ya, bukan nyentil ya. Sentil. Itu juga nggak tahu. Bukan karena nggak tahu deh. Kakak lupa. Di ya tahu. Ya. Dicubit deh apa cubit? Cubit papito. Spanyol. Spanyol lupa. Harus telepon teman. Oke, nah ini kan rame ya. Tadi sudah saya sempat singgung di awal juga mengenai ini gimana sih legendaris kok malah duduk di tribun. Nanti Anda ceritain ya kenapa kronologinya seperti apa dan seterusnya. Next lagi coba deh. Media-media pada ngebahas apa ya, Dim? Nah, ini Christian Gonzalez. Wah, ini juga rame nih. Viral duduk di tribun padahal dulu bela-belain jadi pemain naturalisasi hingga tak sempat lihat jenazah ayah. Kita berhenti di sini sebentar ya. Jadi yang saya tahu teman-teman, proses menjadi naturalisasi untuk membela timnas apa segala macam atau WNI gitu ya. Ini kan mesti 5 tahun menetap di negara Indonesia. Nggak boleh keluar ya? Ya dulu aturan dulu seperti itu, harus tinggal 5 tahun di Indonesia, nggak boleh keluar kemana-mana. Kecuali que karena waktu itu saya masih pemain asing ya, orang asing. Orang asing ya. Ya cuman saya punya izin keluar cuman ke Singapura ya untuk bikin visa.
Oh, untuk bikin visa. Ya, untuk Oh, bikin visa nggak apa-apa karena kalau nggak saya bisa reportasi. betul. Jadi untuk kebutuhan negara, untuk Ya. kebutuhan berkas naturalisasi, WNI dan seterusnya kan memang negara mengizinkan. Ya, cuman untuk keluar ke Singapura. Singapura ya untuk bikin visa. Oke, yang dimaksud dengan 5 tahun itu betul-betul selain urusan negara itu nggak boleh keluar meskipun ada bencana atau keluarga sakit, keluarga meninggal bahkan Ya, seperti yang diberitakan. kita juga harus tahu, saya de sekarang di posisi apa di negara Indonesia ya. Semua negara masih ada aturan masing-masing ya. Waktu itu aturan Indonesia seperti itu ya. Kamu mau apa? Jadi pemain warna negara Indonesia, bukan pemain, jadi naturalisasi. Ya ini aturan Indonesia. Iya. Oke. Oke. Selama 5 tahun itu begitu ada berita keluarga sakit, itu kan ada 3 ya. Waktu itu sempat viral juga ada 3 keluarga yang akhirnya meninggal kan. Karena memang proses Christian Gonzalez ini memang lagi proses untuk menjadi WNI lah kasarnya Ya gitu. waktu itu masih ada saya perjalanan proses. Udah izin tapi sama negara. Gimana? Untuk ya kan kondisi yang pertama siapa dulu yang sakit? Ya enggak ya dulu pertama papa saya sakit. Ya tapi pertama adik saya dia meninggal jatuh di apartemen de Spanyol. Sampai sekarang kita juga nggak tahu apa terjadi. Terus kemudian kedua kakak saya dibunuh karena mau diri belakang tembak. Dan terakhir papa saya Sakit. ya sudah sakit dia tapi Iya. meninggal. Nah, ini kan ada 3 keluarga, Ya. ya kan? Artinya mereka domisilinya tinggalnya menetapnya di negara Uruguay Montevideo. Spanyol. Enggak, satunya adik saya Oh, ya dia de Spanyol karena Spanyol. waktu itu dia kerja di sana. oke, terus Ya kakak saya kerja di Uruguay. Uruguay. Iya. Oke, Bapak Itu di Uruguay. Uruguay juga. Jadi ada di Spanyol, Uruguay. Artinya ini kan lintas negara. Dan proses 5 tahun itu adalah berarti melewati 3 fase ini kan. Ya. Nah, negara memang nggak boleh ngizinin meskipun ini ada keluarga yang meninggal. Enggak, waktu itu kita juga tidak urus, enggak tanya terlalu ke sana. Oh, karena yang penting Enggak masuk. Waktu itu fokus saya jadi naturalisasi ya. wah, Tapi nggak bisa, waktu itu nggak masuk de kepala untuk saya ke sana enggak. iya, tapi gini, kok ini kan Ya, urusannya ini- keluarga. Ya, keluarga. Maksudnya kan jangan-jangan kalau kita izin sama Menpora misalnya, atau ketua umum PSSI misalnya, atau minimal pelatih dari klub misalnya, nanti disambungkan ke Nah, negara. Itu pelatih sama tim itu bukan ikut campur, itu harus sama negara. Tapi saya tidak pikir terlalu jauh seperti itu. Oke, pun kalau peraturannya misalnya nggak boleh kita keluar, terus tiba-tiba kita keluar aja, misal gitu. Ya, Tetap kalau- ulang lagi dari awal proses naturalisasinya. Ya proses naturalisasi sepertinya batal semua ya karena itu harus semua seperti langkah demi langkah, no? Iya. Pelan-pelan. Nanti harus kembali dari bawah lagi. Tapi Papito cerita juga dong. Eh. Mamanya Papito bilang apa? Ya, Oh, tapi iya. dia belum tanya dia. Kita masih bicara Iya, tentang iya, negara. iya. Ya, artinya kan staging ya. Jadi dia kan Ya, mungkin ada waktu itu- tahapan-tahapan. Ya kita pikir ya saya minta izin. Ya mungkin saya juga nggak tidak perlu minta izin. Saya bisa keluar. Ah. Cuman risiko nanti, misalnya waktu itu saya misalnya sudah 2 tahun ya, itu 2 tahun hilang. Batal. Ya batal. Oh, udah 2 tahun ya. Ya. Maksudnya udah Ya, mungkin hampir 2 setengah tahun, jalan lah enggak. berarti kan? Ya waktu itu nggak tahu berapa tahun. Iya. Ya anggaplah setengah jalan lah. Ya. Nah, terus respon dari mama keluarga itu ketika tahu Christian Gonzalez ini nggak bisa pulang karena ikut aturan dari negara untuk proses naturalisasi. Gimana Ya kata mama? enggak, sebelum terjadi semua musibah itu, saya sudah bicara sama mama saya. Ya dia support, apalagi papa saya. Karena dia juga cinta sepak bola. Karena kita punya 5 laki ya. Harapan papa saya punya 1 anak bisa jadi main bola. Bisa bikin bangga dia. Dan waktu itu cuma saya sendiri.
Ya, waktu itu sebelum terjadi masalah ya Amerika support. Tapi setelah itu ya Amerika, waktu itu kakak adik saya telepon untuk kasih info ya ini ada musibah ini meninggal. Ya oke saya bicara sama mama. Ya mama saya walaupun dia sedih, dia tetap support saya karena dia mau ikut apa saya waktu itu bilang ya. Oh, paham. Jadi ketika nggak bisa datang ke pemakaman ayah atau papa gitu ya, itu respon dari mama mengatakan bahwa ya sudah, karena memang ini adanya seorang anakku gitu kan, seorang Gonzales. Walaupun dia sedih, Walaupun dia sedih. Dia mau saya sana tapi dia juga pikir karir saya karena papa saya mau. Oh, nggak apa-apa kamu mau nggak pulang nak, ya kan? Karena sama saja kamu betul-betul pengen merealisasikan mimpi dari seorang papa dan buktikan pada papa, keluarga gitu kan bahwa kamu akan jadi sukses membela tim nasional Indonesia di kancah perbolaan Indonesia. Luar dahsyat. Jadi support sistemnya juga ngaruh juga ya. Jadi meskipun keluarganya levelnya udah level tertinggi lah di keluarga, masalah itu kan Ya paling penting keluarga di hidup kita. Karena papa pengen jadikan seorang Christian Gonzales ini adalah membawa harum nama bangsa. Bukan saya, tapi dia punya cita dari 5 kita laki, 1 bisa bikin bangga dia ya untuk jadi pemain profesional. Dan ternyata dibuktikan sama seorang Eloko, top skor, yang membela tim nasional, klub juga. Wah, siapa tak kenal beliau guys? Anak-anak milenial, Gen Z pun juga kayaknya pada tahu. Dimas tahu nggak Dim? Tahu lah ya. Nah, melihat dalam hal ini, kira-kira dari pemerintah seperti apa, Bang? Apa itu? Kan viral nih, kan tadi kan ada kata-kata Erick Thohir disentil sama netizen apa segala macam. Maksudnya apakah ada feedback dari pemerintah ngubungin dari sana gitu bahwa menggantikan minimal misalnya apakah ada perlakuan khusus, apresiasi, tiket diganti dan seterusnya misal? Enggak juga. Enggak ada. Tapi kita kan, misalnya mungkin mereka tidak pikir terlalu jauh. Mungkin waktu itu mereka fokus cuma untuk tim saja. Atau mungkin ada orang lain khusus untuk apa? Komunikasi sama pemain-pemain legend. Kita juga nggak tahu. Tapi izin nih versi saya nih ya. Pernah dengar nggak kata-kata hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin? Ya. Esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu kan tahu kata-kata itu ya. Jadi artinya apa sih pepatah itu? Jadi mengantarkan kita agar kita jadi lebih baik terus setiap harinya, ya kan? Hari ini harus bisa lebih baik daripada hari kemarin. Besok harus bisa lebih baik daripada hari ini. Nah maksudnya apa? Karena berawal dari solusi itu nggak mungkin hadir kalau tidak ada masalah. Solusi itu hadir atas dasar ada masalah. Nah, perbaikan, perubahan, perkembangan itu akan hadir kalau kita berkaca evaluasi dari yang lalu kan. Nah, kan poinnya tuh itu tuh. Nah, makanya apa sih kesimpulannya? Maksudnya narasi saya ini adalah Indonesia, tim nasional Indonesia, PSSI dan seterusnya ini bisa jadi lebih baik karena memang proses yang udah kita lalui. Nah, poinnya kan itu. Nah, bagaimana ceritanya kita jadi lebih baik? Karena kita mengevaluasi yang sebelumnya. Makanya kita jadi berkaca, oh jangan sampai kayak begini. Atau mungkin, oh kita udah kayak begini nih, ayo kita harus tingkatkan lagi nih. Nah artinya apa? Kalau dari saya, bukan maksud ngajarin ke pemerintah, izin gitu ya. Tapi lebih kepada dengan hadirnya mengapresiasi legendaris. Dengan kita mengangkat nama harum legendaris yang tadinya pernah berjuang demi negara kita. Atas dasar kita bisa berada di langkah sekarang ini kan karena memang dulu para legend-legend ini kan membangun motivasi, membawa harum nama bangsa. Nah sehingga kan kita kan, wah dulu nih Christian Gonzales luar biasa bawa nama timnas nih. Oke, thank you ya, makasih apa segala macamnya. Oke, kalau gitu berarti kita harus cari lebih baik lagi. Nah, dengan pepatah yang tadi sebelumnya saya katakan tuh. Nah, artinya kan harusnya ada bentuk apresiasi yang lebih terhadap pemain-pemain legendaris. Enggak harus Christian Gonzales saja. Itu yang sebelum-sebelumnya, yang di era Abang siapa waktu itu Bang? Bareng-bareng di situ. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, Firman Utina, Aliudin. Ya. Ya, Ismet Sofyan. Sofyan. Siapa lagi tuh?
Boa Salosa. Ada banyak memang. Iya kan, banyak kan. Depannya siapa aja bang? Depan selain Eloko nih. Di mana waktu saya di timnas. Ya timnas. Waktu itu saya sama Irfan atau Irfan Bahdim. Oh iya benar. Iya kan? Nah ini kan maksudnya nama-nama yang tadi saya sebutkan ini kan para pejuang-pejuang legend di masanya kan. Nah, artinya kita bisa ada di titik sekarang ini kan karena memang evaluasi yang kemarin atau mungkin minimal jangan bikin malu legend kita dulu loh kan. Akhirnya termotivasi lagi kan, ya kan? Ya sekarang lah kayak misalnya, ya Marcelino dan kawan-kawan lah ya. Artinya kan pasti kan didikan dari pelatih sekarang kan, jangan bikin malu Eloko, jangan bikin malu Irfan, jangan bikin malu gitu kan. Ada motivasi, bisa ke sekarang. Nah maksud saya, mudah-mudahan saya salah gitu kan. Ya mudah-mudahan ini adalah bahasa masukan halus dari saya. Saya tidak ada berontak sama sekali. Nah jadi kedepannya dengan seperti ini ya bisa dikasih ruang. Ya kan para legend dikontak, apalagi ini urusannya negara bukan klub kan. Terus apalagi ini urusannya krusial loh. Ini pengen menuju Piala Dunia loh. Ya untuk Piala Dunia. Ya kan bukan cuma sekedar eksibisi loh. Iya dong, bukan sekedar friendly match gitu. Tapi ini untuk urusan Piala Dunia. Oke lah kalau friendly match misal ada kaitan sama biaya operasional, beban, cost, ya sudahlah gitu ya. Hanya friendly match gitu kan. Kita ngasih legendaris ada berapa nih? Ada 20 Oke lah, meskipun itu juga kayaknya nggak seberapa juga gitu ya. Tapi kan urusannya Piala Dunia, maksudnya kasih VIP dong gitu. Kalau dari saya mah, ya saya mah apa tuh hanya ancuran remahan kongguan ya. Jadi cuma bisa berkata seperti ini. Nah, berarti kita ngomongin tiket nih. Eloko Papito. Sebenarnya kronologinya gimana sih? Tiketnya nih, kok Anda malah di tribun atau nggak coba Pak Erik kan kenal juga kan? Pak Erik, saya nggak dapat. Tapi itu bukan tipe Anda yang minta-minta begitu. Bukan karakter saya. Aduh, gimana ya? Tapi kan oke lah bukan karakternya seorang Christian Gonzalez, tapi minimal ya mungkin untuk orang lain bisa. Ya, tapi karakter saya tidak seperti itu. Minta-minta enggak. Ya memang dilarang juga di agama kita gitu ya. Wah, Masya Allah. Jadi kronologi sebenarnya ya saya bisa minta misalnya kalau sesuatu penting ya mungkin, tapi tidak terlalu enggak. Jadi kronologinya gimana? Ya waktu itu kita sebelum Filipina timnas sudah lawan Irak. Ya. Ya waktu itu ada orang hubungin istri saya que mereka ada tiket ya mereka. Itu juga saya susah untuk kawan-kawan percaya sama orang ya. Atau hati-hati bicara. Karena ya waktu itu orang dia bilang, waktu dia bicara sama istri dia bilang, saya kerja sama orang-orang ini, dia kasih tiket, kita nggak usah bicara tentang nama itu ya. Ya nggak apa-apa. Kita waktu itu kita minta, ya Mas, saya selalu sama keluarga untuk support. Kalau bisa ada 4 atau 5, ¿no? Ya dia tunggu berapa hari, dia kasih kabar que cuma ada 2 ya. Kata si orang apa? Orang itu que hubungin istri saya. Si orang itu siapa? Ya. Enggak, bukan namanya. Maksudnya agent kah? Profesi? Enggak. Orang, saya tahu nama semua. Dia katanya waktu itu dia orang kerja untuk satu orang penting juga. Orang penting di dalam juga. sepak bola. Oke lah anyway terus. Ya itu nggak penting ya. Dia waktu itu dia kasih kabar que cuma dia bisa kasih 2 karena Shua datang nanti berapa pemain Shua legend sama pelatih ya. Waktu itu kita cuma ada kita ke stadion mungkin nanti bisa beli di sana karena online waktu itu Shua berapa jam mau mulai pertandingan. Atau nanti beli di Calo. Ya di stadion. Kita datang semua sama istri dia. Michael nggak datang karena dia ada acara. Kita datang sama istri sama Vanessa Nando berempat. Ya kita pakai kostum timnas semua. Kita datang. Waktu itu kita punya tiket VIP VIP. Bukan VIP enggak, cuma VIP. Ya. Oke. Tapi kita pikir, tapi istri saya di mana bisa masuk. Istri bilang, kamu penting
kamu masuk sama Nando, saya tunggu sama Vanessa di sini, kita cari di mana. Di mana bisa beli istri saya. Karena waktu itu sudah mulai pertandingan. Serius? Ya, tapi waktu itu kita tidak sengaja. Istri saya dari pertama waktu kita datang estadio, dia kalau ada tiket oke masuk. Saya masuk pertama sama Nando. Ya, istri di sini di luar. Dia cari tiket. Dan nggak tahu lewat orang. Oke, saya kasih untuk ini, bla 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 bla. Mau masuk, Mbak. Istri bilang, enggak, saya mau ke apa? Jalan-jalan ke mall di depan ya. Dan setelah itu dia berubah pikiran mau masuk. Oke, dia kasih tiket dua. Oke. Ya, istri masuk, tapi dia masuk di VIP satunya. Saya di kiri, kalau kita masuk di sini depan, saya kiri, istri saya di kanan. Oke. Oke, kita nonton lihat, oke. Terus saya bicara sama itu orang ke undang saya. Saya bilang, ya Mas, nanti jangan lupa ya kamu tahu nanti pertandingan lawan Filipina itu seru sekali karena ada penentuan. Kalau kita menang, karena waktu itu kita sudah kalah 2-0 sama Irak. Oh iya. Tapi itu nggak penting. Pertandingan penting kita lawan Filipina. Kalau kita menang sudah aman, bisa lolos. Penentuan soalnya. Ya, penentuan. Nggak peduli bintang berapa, enggak. Iya. Dan kasih bisa tolong kasih ada tiket, kasih tahu dari awal, jangan terlalu Mepet untuk saya bisa cari. Iya. Ya, kalau nggak hanya bergantung pada satu. Ya, kalau misalnya dia bilang ya nggak ada Gonzalo, que saya cari yang lain. Jalur lain ya. Jalur mungkin lain. Beli, Ya. Ya, waktu itu kasih kita SM, waktu itu hari pertandingan ya. Nggak tahu sih mungkin jam 11, jam 12, nggak tahu. Nggak ada tiket, dia bilang que nggak ada tiket dia. Tapi kita juga nggak terlalu. Oke, kita mau cari di mana sekarang, bla bla bla. Istri saya sama anak saya cari di online. Sudah habis semua. Waktu itu mungkin jam 1 sudah, jam 1:30 siang. Oke, anak saya ketiga, dia seperti como nggak terima karena dia cinta sekali Indonesia, dia la sepak bola Indonesia. Seperti dia nggak terima, saya bilang, oke Nando, nggak apa-apa, kita nanti kita keluar beli makan, nanti kita nobar di sini di rumah ya. Kita nanti kasih volume besar, kita seperti nobar di estadio. Dia seperti marah, dia ke atas, ke kamar dia. Dan istri, kamu nggak usah seperti goyang kamu molestar Nando, Michael? Seperti ganggu Nando karena dia marah. Oh, karena ngambek, marah, nggak pengen ganggu. Ya. Oke, terus? Oke, dia ke atas ke kamar dan gua sudah semua tiket habis semua, dan waktu itu nggak ada siapa mau kita. Oke, saya di rumah aja, dan dia seperti nggak terima, dia SMS sama menantu. Oh, sama menantu, oke. Ya, Rontini. Sama istrinya? Sama pemain, jadi menantunya Papito. Main di Filipina. Oh, menantunya Papito Ya. main di timnas Filipina. Ya. Jadi istilahnya minta tiketnya justru bukan sama orang Indonesia, tapi minta tiketnya sama orang Filipinnya. Ya, tapi waktu itu saya bilang sama Nando tahu que apalagi timnas pemain paling pasti fokus untuk pertandingan. Iya. Apalagi waktu itu mereka tidur ya. Saya bilang nggak usah ganggu. Itu nanti mana pertandingan seru sekali, mereka harus fokus. Dan dia coba SMS, itu menantu Rontini balas. Ya, mereka bicara ya ini ada masalah que nggak ada tiket, kita mau nonton bla 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 bla. Papa mama sudah semua tapi nggak ada. Oke, dia bilang oke, tunggu Nando, kasih waktu saya. Ya, waktu itu mungkin jam 2:30, hampir jam 3 ya. Apalagi itu waktu pas mereka Udah mau main tuh. masih istirahat ya. Iya. Mungkin persiapan. Persiapan itu. Akhirnya Nando turun dari atas, teriak-teriak. Kita ada apa mungkin jatuh. Kita bilang. Dia saya sudah dapat tiket. Dari Menantu saya Rontini.
Dari orang Filipina. Ya kita nggak tahu sih dia main untuk timnas Filipina, tapi kita nggak tahu. Dia kasih kabar sama Nando que ada 5 tiket. Ya setelah itu kita telepon Michael karena Michael tinggal dekat di situ. Michael datang ke hotel ambil tiket. 5 tiket. Dapat dari menantu Ya. yang memang orang Filipina atau timnas Filipina ya. Gimana ngomongnya ya? Tapi itu bukan karena kita mau, itu peluang terakhir. Kita cari terakhir, Iya. cara terakhir Cara kita terakhir. bisa nonton karena saya sudah Iya. saya Paham, sudah masuk kapal, oke nggak apa-apa, saya lihat di rumah ayah sama saya mau keluar kita bikin sesuatu, oke. Guys, Eloko saya coba ngobrol dulu sama audiens saya, boleh ya, penonton ya. Ini kan ada seorang legendaris yang dulunya membela tim nasional Indonesia gitu ya. Ya siapa tak kenal dengan Christian Gonzalez gitu. Wah, Masya Allah. Nyimak nggak? Maksud nggak tadi ceritanya bahwa seorang yang dulunya membela negara, banting tulang, berdarah-darah dan seterusnya, mau nonton timnas kita, mesen tiketnya gerasa gerusuk, terus sampai mau beli kecalo, men. Wah, gila. Dah oke, set nyampe kan, terus tiba-tiba nggak dapet tiket ya, Ya nggak apa. terus pulang. Kapan? Eh, Kita belum. oh belum berangkat ya? Kita masih Iya, rumah. masih di rumah, oke, sorry. Masih nanya calo apa segala macam. Nggak, tapi itu calon. Calo. Oh, Itu nanti kalau kita misalnya ya nggak nggak dapat dapet tiket. tiket, Paham. kita ke stadion. Betul ke calo. Ya pokoknya stepnya gini kan, simpelnya mau beli secara normal gitu kali ya, secara umum. Kalau nggak dapet, ya sudahlah. Gue demi untuk membela negara kita nih ke calo. Tapi tetap perputaran itu adalah uang yang masuk buat negara kita juga. Yang satu pasti secara resmi official masuk devisa buat negara juga gitu. Istilahnya buat masuk buat negara lah. Nggak dapet calo juga menghidupi UMKM juga gitu misalnya. Sampai cara terakhirnya adalah justru lewat dari tim lawan gitu ya. Ya. Lucu juga ya. Luar biasa ya. Maksudnya Itu si Ronti ini nggak mungkin punya jatah 5. Jadi dia harus minta ke pemain-pemain lain. oh jadi Rontini itu nggak mungkin punya jatah 5 ya. Oh iya ya. Pasti dia kan ibaratnya satu orang ini kan dijatahinnya berapa lah, 1 paling 2 kali kalau mau ngajak keluarga atau istri gitu ya. 1 lah. Oh iya bener. Jadi si orang Filipina ya orang-orang ya pemain bola pasti jatahnya kan nggak mungkin tiba-tiba gue 5 ya. Ya kalau gitu semuanya pada teriak ya udah gue 6 ya. Ya nggak kelar-kelar tuh. Dapat 1. Berarti logikanya Rontini itu beli dapatin tiket itu berarti kan dia memohon sama 4 orang yang lainnya misal gitu ya. Cara simpelnya dulu deh. 4 orang mau nggak buat siapa? Buat keluarganya. Jadi waktu si adikku Nando minta, aku juga WA sama dia, soalnya aku pengen banget nonton waktu itu. Oke. Terus dia balas aku bilang, oke bentar saya tanyain dulu ya. Jadi kita harus nunggu juga tuh waktu itu, nggak langsung dia bilang, oke aku ada 5 nih. Ya Allah. Ini mantan pemain timnas menonton bola sampai nyari-nyari tiket-tiket sampai ke calo nih guys. Pak Erik, Kita ayolah, nggak Pak. kita nggak pernah ke sana. Kita cuma itu terakhir. Kalau misalnya nggak ada di mana-mana, opsi terakhir. Betul. Oke. Betul. Enggak, saya pikir nih saya awam ya, izin ya, Mike Eloko bisa tambahin ya. Ini izin nih. Saya pikir ya ini pemikiran saya kan surga-surga aja gitu loh, happy aja gitu mandangnya. Saya pikir ada satu organisasi yang menampung mantan pemain timnas. Saya pikir begitu, izin. Wah, saya berarti di luar ekspektasi nih. Realita ekspektasinya nggak ketemu. Saya pikir begitu. Saya pikir kan saya bukan pemain bola. Jadi yang saya tahu bahwa dalam bentuk mengapresiasikan mantan pembela negara, pejuang negara gitu kan. Nah, itu kan juga pejuang devisa negara juga. Kan ekonomi jadi tumbuh kalau memang bola kita tumbuhkan. Saya pikir ada kayak komunitasnya, minimal grup WA, minimal gitu. Saya pikir begitu. Ya kan?
Terus begitu mau ada pertandingan, dikabarin di tuh grup WA tuh gitu kan. Hey para legend, ini ada pertandingan, dukung yuk, duduk yuk gitu. Mau tribun kayak mau apa serah deh gitu. Gitu kan, kabarin. Jadi kan tahu tuh informasinya gitu. Atau kalau mau setega-teganya cemplungin ke grup agen deh, cemplungin aja grup calo sekalian gitu. Biar tahu informasi gitu, nggak coba nyari kasak kusuk gitu. Nah, taunya sampai dapetnya malah jadi justru dari timnas Musuh kita. Alhamdulillah Ya, untung memang. keluar dari Ya. Eloko, mulutnya cakep banget nih. Pero memang benar. Malah itu mereka musuh kita di pertandingan ya. Termasuk Menantu. Pernah denger nggak Eloko? Pepatah saudara jadi musuh, musuh jadi teman. Pernah denger nggak istilah begitu? Saudara jadi musuh, musuh jadi teman gitu kan, istilahnya dipakai buat bisnis bareng sama keluarga misalnya. Ini para oknum ya tentunya ya. Jangan bisnis sama keluarga deh. Oknum-oknum kan sering terjadi tuh. Kenapa emang? Bisa urusan duit bisa berantem. Mendingan sama teman. Karena kan saudara bisa jadi musuh, ya kan? Saudara bisa jadi lawan bisa jadi kawan. Nah, tahu yang gitu-gitu kan? Apa sih yang bisa dipetik narasinya? Kok bisa-bisanya yang harusnya memusuhi kita dari segi pertandingan, rivalisasi nih kan? Kalau bisa logikanya dari musuh itu bilangnya nggak perlu ada musuh kita nonton, biar dia nggak ada supporternya, biar kita bisa menang, biar mentalnya dia hancur. Boleh dong, ya kan kalau perlu begitu kan? Tapi bisa-bisanya dari timnas lawan atau dari musuhnya malah ngasih ruang. Keluarga lo, timnas lo mau main nih, udah ada yang nonton belum? Ya Allah, sampai dari lawan gitu yang ngasih kabar, terus ngasih jatah juga kan. Iya ada nih 5 nih, padahal buat dukung musuhnya gitu. Harusnya di mana kalau mau, lu ada tiket nggak? Berapa lu butuh? Lu kan musuh gue, keluarga gue butuh 5 nih. Nggak ada, gue habis. Bisa aja bilang begitu. Ya. Padahal misalnya dia bohong gitu dalam hati, enak aja kan masih ada bro tiketnya 5. Enak aja kalau dia lebih banyak supporternya, mentalnya jadi bangkit. Kita kalah. Nggak ada gue 5 habis. Bisa bilang begitu. Tapi malah ada 5 tiketnya. Ada nih buat supporter lu, buat supporter timnas lu. Ya Allah. Kena di saya aja fatal gitu, apalagi kena ke pemain legendaris. Ya Allah. Ngerti nggak maksudnya? Ya mengerti. Saya aja misalnya, gue mau nonton dong gitu loh. Minta sama pemain sana dikasih, itu negara harusnya, iya juga ya. Tapi ini malah sama pemain legend. Waduh. Jadi gimana nih lo menurut Anda? Saya tahu Anda mungkin gak mau bersuara. Saya tahu Anda yang nyaman. Saya tahu Anda pasti happy-happy aja. Gak ada urusan lah sana sini gitu kan. Karena seorang Christian Gonzalez pasti kan low profile segala macamnya. Cuma sebenarnya ada pelajaran yang bisa dipetik sih sebenarnya. Ya buat kedepannya kita juga. Ya silakan. Ya siapa tahu mungkin berita seperti ini mungkin ke depan bisa lebih bagus. Kita nggak tahu. Masya Allah, masih ada hikmah di ujungnya. Anda kok bisa luar biasa sekali ya. Masih ada hikmah, keren. Ya karena saya selalu orang pikir positif ya. Ya siapa tahu mungkin si saya seperti mereka bilang mungkin ke kantor PSSI. Saya tahu di mana kantor PSSI. Atau mungkin ketemu sama Bapak Tori, pasti mereka saya minta tiket, pasti mereka kasih. Tapi tujuan waktu itu tidak pikir seperti itu, tahu. Beli aja pokoknya. Ya beli nggak apa-apa gitu. Harga berapa sih? Nggak tahu. Berapa harga? 400 paling murah 400 ribu. Yang nggak paling 500 ribu. VIP. Tribun bro. Gope. Tribun 500 ribu. VIP. Gope nih, gope. Gope doang, hey. Harusnya Pak Erik kasih tahu saya, ntar saya yang bayarin. Gope doang kan? Iya. Akhirnya sudahlah. Ini kan sebenarnya lagi pengen ambil edukasinya aja ya. Udah berlalu juga gitu ke depannya apa segala macamnya ya, kita pikirkan apa yang ada di depan mata ya. Abang ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pelajaran. Kalau memang ternyata nggak ada pelajaran atau edukasinya, silakan ditinggalkan gitu ya dalam obrolan ini. Tapi kalau memang ternyata di sini ada satu hal yang penting kita petik buat membela negara kita, yang dimana kalau kita tahu negara-negara di luar pun juga bisa
bertarung di kancah Piala Dunia gitu ya, itu kan karena memang ternyata legend-legendnya juga turut hadir di situ. Nah, jangan-jangan mungkin coba kita berkoreksi diri. Jangan-jangan kenapa juga Indonesia kayaknya pace-nya lambat banget menuju ke Piala Dunia, ya dari dapur-dapur kita ini masih ada yang harus diperbaikin, gitu aja sih poinnya. Nah, ini kan kondisinya kan. Nah, ini kondisi terkini saat itu ketika nonton Indonesia versus Filipina. Ini nyampur banget nih. Gitu, maksudnya kayak gabung banget gitu ya. Saya pikir agak yang kecil gitu. Ada nggak sih tribun yang cuma buat berapa orang doang gitu? Nggak deh. Dimas coba selaku The Jackmania official. Nggak deh. Ini di sininya apa? Itu jalan buat keluar. Jalan. Terus sebelahnya lagi? Ya udah sama tribun juga ya. Ini Eloko lagi menatapi apa nih? Lagi berpikir bahwa kayak mudah-mudahan ini hanya terjadi pada saya, tidak pada Irfan Bahdim gitu. Apa gimana? Nah, waktu itu Ini gak sih? Ini bisa terjemahin nggak foto ini? Boleh di mikrofon. maaf, karena untuk lihat. Oh iya boleh. Gimana? Karena ada lampu. Gimana? Kalau nggak salah waktu itu belum mulai pertandingan, no? Oh. Enggak, nggak más si mirando, tu madre está mirando la tele, la gente está mirando para abajo, ¿no ves? Itu sepertinya belum mulai. Nah, dengan kondisi seperti ini kan berarti benar-benar di tribun apa segala macam, kumpul sama yang lain. Gak menutup kemungkinan juga kalau saya pun nonton, kemarin misalnya nggak ada syuting apa segala macam, akhirnya nonton juga kan bisa juga kan sebelahan sama Eloko kan pasti kan. Orang biasa kayak rakyat kayak saya ini gitu ya. Nah, cuma kalau ditarik mundur ke belakang, kalau Bapak Menteri selaku atau sekaligus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir yang terhormat, ngasih tiket kepada Eloko, mau berangkat nggak? Ya, berangkat, kenapa enggak? Kita dulu pernah sama Bapak Erick Thohir, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir, Ya. kita dulu nonton bareng di satu tempat. Saya waktu itu juga ikut sama keluarga saya. Oh. Nobar di satu tempat waktu ada Piala Asia. Iya. Mereka waktu itu lawan Vietnam. Que kita menang 1-0 via penalti. Ya, waktu itu kita lihat bareng sama juga banyak bapak-bapak PSSI, sama banyak pemain legend. Oh, ada juga ya. Ya, Hmm. Nobar. Tapi kalau untuk yang di VIP yang artis-artis, selebriti-selebriti itu, Dim, tahu infonya nggak? Itu mereka bayar apa dapat undangan? Selebriti VIP gitu. Artis-artis, selebgram. Oh, ada yang bayar, ada yang undangan ya? Oh, iya. Karena punya followers kali Eloko, jadi kan buat posting. Eloko berapa followers ya? Ya bagus untuk mereka sayang. Dia pikir Masya Allah. dia pengaruh apa. Tapi saat itu jujur dari hati, pasti bete kan di tribun. Jujur, saya pengen tahu aja. Apa? Happy nggak nonton di tribun? Kita happy karena semua keluarga González, karena kita bisa masuk dan bisa support Indonesia. Nggak peduli duduk di mana di atas stadion di belakang gawang. Nggak penting kita waktu itu bisa support timnas. Maksudnya happy di sini kan banyak multi makna ya. Jadi bisa jadi mungkin lagi nonton tiba-tiba ada ngajakin foto, selfie kan juga agak risih juga takutnya gitu. Ya itu resiko juga, tapi Oh iya kan? mau apa lagi? Kan pengen fokus. Masya Allah. Ya mudah-mudahan juga dengan adanya sifat dari seorang legend ini tidak ditunggangi atau disalahgunakan para oknum-oknum ya. Akhirnya takutnya, ini kan saya kan nggak bilang di negara kita, mungkin di negara mana lah istilahnya kayak aman aja kok, dia juga duitnya udah banyak, bisa datang sendiri. Itu buktinya duduk tribun kayaknya aman-aman aja. Ya mudah-mudahan perlakuannya bahasa kasarnya jangan gitu-gitu amat lah buat para oknum gitu. Karena kan bagaimanapun juga kita bisa ada di titik sekarang ini kan karena evaluasi yang kemarin. Nah, itu poinnya tuh, teman-teman. Jadi saya melihat ternyata dari diri seorang Christian González betul-betul tertanam jiwa sosialnya, ya kan, jiwa keagamaannya, rendah hati dan seterusnya gitu. Nah, ini mungkin bisa cerita juga nih. Karena memang kita ngomongin soal rendah hati dalam agama, apakah memang ini efek samping
setelah memilih menjadi mu'alaf, dan ini ternyata norma-norma keagamaannya ketuang dalam hal ini. Ikhlas. Saya lihat kan di sini ada ikhlas-ikhlasnya juga nih. Nah, ya kan. Kali-kali Ya, kan itu dapat jawaban dari Anda, siapa tahu juga banyak yang login. Gimana? Coba. enggak itu juga ya memang mungkin bantu saya tapi juga dari istri saya ya. Karena saya belajar banyak dari istri saya. Karena memang saya dulu orang apa? Keras. Orang emosi, tapi semua itu di dalam kerja saya, bukan di luar. Itu di kerja saya sepak bola ya. Oke. Dan keras yang dimaksud itu apa? Ya kerja seperti kerja keras di lapangan. Oh, kerja keras bukan Ya. egois. Ya enggak. Jadi nggak pikirin kanan kiri. Terlalu emosi cepat. Tapi itu dulu. Kita seperti kita tadi bilang, itu dulu. Kita harus belajar hari ini, belajar besok belajar lebih bagus. Ya. Ya, semua pelan-pelan proses. Oke, akhirnya kerja keras apa segala macam, Iya. nggak mikirin kanan kiri. Ternyata itu ada satu jawaban positif ya, bahwa kita jadi Saya selalu apapun terjadi kita selalu harus pikir positif. Tapi maaf, pemasukan sekarang dari mana? Selain dari sosial media misalnya. Enggak, alhamdulillah masih ada bintang tamu, Oh, fan game, fun game ya. ya fan game, kan di acara televisi. Iya, tapi maksud saya mau nanya nih, apakah mantan pemain timnas itu dapat gaji pensiun gitu, atlet lah? Ada nggak sih dari pemerintah? Enggak, di Indonesia enggak, tapi di negara lain ada. Oh gitu. Di negara lain ada. Misalnya di Uruguay ada. Oh ada. Ya, Berapa? wah enggak tahu, saya sudah hampir di atas 20 tahun enggak pulang ke negara saya. Karena udah terlalu cinta sama Indonesia. Ya, saya Indonesia. Saya terakhir pulang ke Uruguay 2005. Terakhir. Habis itu udah belum pernah balik sana lagi. Ya, belum. Ya maksud saya kan banyak cerita-cerita ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya. Mantan atlet hidupnya sekarang susah. Dulu sempat membela di cabang olahraga pencaksilat misalnya. Tapi sekarang hidupnya begini gitu kan. Itu kan rame banget tuh. Berita-berita itu muncul di Google apa sosial media dari media-media terkait. Nah maksud saya apa peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaintain atau mungkin untuk mengapresiasi terus-menerus sampai sekarang, biar gimana pun kan juga atlet-atlet ini dulu-dulunya membawa harum nama bangsa gitu. Itu apa bentuk perlakuannya dari pemerintah? Terutama mungkin Menpora kali ya. Enggak tahu, saya lebih bagus enggak komen karena daripada saya enggak tahu. Saya enggak terlalu paham. Iya, maksud saya yang sesuai Saya dengan tahu cuma misalnya waktu saya ada masih main di Uruguay, ya di sana ada. Kalau mereka sudah pensiun, pemain punya setiap bulan. Tapi Eloko dapat? Enggak, saya main di Indonesia. Enggak dapat enggak sekarang? Di mana? Di Indonesia. Sekarang dapat gaji pensiun enggak? Enggak sih, saya alhamdulillah masih kerja saya. Iya, maksudnya dijawab aja. Maksudnya kerja betul Ya. untuk ngidupin anak istri gitu kan. Kan kewajiban laki-laki kan Ya, wajib benar. mencari nafkah. Maksudnya yang dari pemerintah, bukan yang dari pemasukan dari Enggak tahu tentang pemerintah, enggak tahu. enggak. Kalau tinggal jawab aja iya enggak dapat gaji, enggak pensiun, mantan atlet. Enggak dapat. Enggak. Bukan enggak. Harusnya bukan dapat sih. PNS Ya, mungkin orang que tidak kerja di dalam bola mungkin UMR juga nggak dapat. Nggak tahu tidak itu saya mah. Mak, bantuin nih bapak lo nih. Mungkin sungkan nih ngomong. Coba. Dapat nggak? Udah dapat gaji nggak? Pensiun? Nggak. Ini kita nggak ada nyerang-nyerang pemerintah, kan tinggal fakta pak. Kecuali kalau nyerang yang nggak boleh kan. Gimana sih pemerintah nih, gaji dong. Ini kan nggak boleh. Kita harus taati nama pemerintah. Kita harus hormati. Ya kan, kita harus berlapang dada. Kita harus berbaik sangka. Tapi saya cuma nanya aja. Mantan atlet tim nasional Indonesia PSSI
Christian Gonzalez dapat gaji nggak dari pemerintah saat ini pensiun? Saya tidak apa-apa. Mungkin saya mau telepon teman. Mungkin kalau dia apa? Dia mau bawa teman dia. Yang lainnya dapat? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Udah sempat curhat. Enggak. Oh. Van lu Nggak dapatnya? pernah. Nggak pernah. Oh. Tapi nggak ada uang Tanya. masuk lah ya. Nggak tanya apa-apa. Yang masuknya dari TV kan berarti kan? Masuknya dari undangan gitu Dia kan? undangan. Ikut panggil. Ada kali, cuma kan dia kan Cuma istri saya bisnis. oh ada bisnis. Nanti kita bahas deh. Ada kali, cuma nggak ketahuan aja kan. Anda kan nggak pernah buka mutasinya. Mungkin ada kali masuk 20 juta mah. Alhamdulillah. Gue tahu di hati. Alhamdulillah Mader kalau segitu mak gitu. Lanjutin dong ya. Tapi ternyata ya sudah lah ya. Ya mudah-mudahan juga dapat. Cuma mungkin abangku ini nggak ngecek mutasinya gitu. Kan berbaik sangka kan boleh gitu kan. Nah terus masuk ke ranah keluarga. Tadi kan saya penasaran tuh ya. Sifat kerasnya di lapangan, bekerja keras maksudnya ya. Terus juga support dari istri. Ya. Tadi kan juga abang sempat singgung itu ya. Cuma mungkin kalau dari beliau yang jawab kayaknya abis pertanyaan saya yang akan saya lemparkan ke beliau ini kayaknya susah nih. Kayaknya pasti akan ngeles nih karena beliau rendah hati sekali. Mungkin gue ke Mike dulu aja kali ya. Bro, ada cerita pengalaman apa dari mama gitu? Cerita tentang waktu zamannya merintis seorang Papito. Nah, perjuangannya mungkin. Nah, gue tahu pasti nggak akan jawab nih kalau nanya sama bokap nih pasti nih. Pasti jawabnya normatif selalu nih. Untuk soalnya ini kan ini masalah personal kalau yang ini kan. Nah khawatir juga kayaknya yang kedua juga kurang sedap juga kalau keluar dari beliau. Takutnya penonton miranya ini orang pede banget sih, narsis banget sih, belas kasih banget sih. Ah itu poinnya. Makanya kayaknya lebih afdol kayaknya gue ngomong sama lu nih bro. Kalau apa ya? Kalau Papi itu di rumah tuh kayak robot. Kayak robot tuh Itu gimana? kayak robot. Jadi dia kayak di lapangan. Kalau di lapangan dia taunya saya harus cetak gol, main bagus. Nah kalau di lapangan dia juga orangnya kayak Bukan cuma main bagus, kerja keras juga. ya, Kerja keras ya. Jadi di rumah yang bersih-bersih rumah Papi itu sendiri. Hah? Bersih-bersih rumah? Dan dia selalu bilang ke aku kayak saya ada tangan, saya ada kaki, kenapa nggak saya aja? Nah, saya bilang, Allah kasih kamu 2 kaki, no? 2 tangan, masih ceja. Kamu harus bikin sendiri, kenapa harus minta bantuan orang lain? Oke, kalau memang kamu nggak bisa, oke. Tapi kamu harus berusaha dulu, coba dulu. Jangan terlalu malas. Atau misalnya, ya, harus beli sesuatu ya, mungkin 300 meter. Kenapa harus pakai mobil? Kenapa harus pakai motor? Jalan kaki aja. Capek. Itu namanya malas. Ya kan abis ngonten, abis kerja, masa lumayan ratusan meter. Untuk anak muda itu. Buat lo berarti, nggak buat gue, lo kan masih muda. Buat lo berarti, oh jangan males ya, oke. Terus abis itu, masa-masa perjuangannya waktu membela tim nasional Indonesia. Apa cerita dari mama waktu itu? Mungkin dari mulai pola istirahatnya, tidurnya di rumah, dan seterusnya misal. Waktu itu aku ingat waktu dia perjalanan mau masuk timnas kan lagi urus, abis udah 5 tahun nih di Indonesia. Dia lagi urus ke imigrasi waktu itu. Aku yang nemenin dia bolak-balik tuh. Waktu itu kemana waktu itu? Bandung. Ya Bandung. Bandung, Surabaya. Enggak, waktu itu kita main di Bandung. Ya bersama Mbak Dewi itu kemana? Di Bandung. Ya dari pagi sampai malam. Waktu di Persib pernah kan sih? Persib pernah kan? Ya waktu di Ya, waktu Persib di Persib, Bandung, kan? waktu itu masih saya sudah 5 tahun ya. Dan waktu BTN panggil saya untuk masuk ke timnas, ya di situ mulai semua proses di Bandung. Oh, di Semua Bandung. surat. Karena pas lagi di Persib juga kali, Ya, lagi bela Persib juga. Ya waktu itu saya di Persib Bandung. Oh, oke. Terus abis itu? Terus ya berjalan. Dan aku paling ingat itu waktu ini aku udah dulu ngeliat dia itu kayak sosok kayak yang aku kagumi lah. Oke. Kayak robot kerja keras. Nah, dia nggak pernah di lapangan namanya kayak cedera atau pura kesakitan. Nggak pernah. Dia selalu bilang kalau kamu kayak gitu menurut saya itu malah malu-maluin. Oh, Ibarat diving? Kita lemah, ya diving. Ah. Diving auto ditanduk keluar lapangan nggak pernah. Iya lagi. Iya juga ya?
Oke. Dan dia pernah juga patah tulang rusuk. Itu waktu itu Arema lawan Balikpapan Persiba. Terus Patah pun, jadi tulang rusuk itu kan bahayanya patahnya arah ke jantung nusuk. waktu itu. Oh iya. Dia sesak nafas, dia nggak ada terkapar. Dia masih coba, dia pikir kayak oke mungkin sakit biasa. Dia udah pucet, nggak bisa nafas. Akhirnya keluar lapangan, udah datang ambulans tuh. Akhirnya langsung ke rumah sakit. Nggak tahu waktu itu patah, jadi sempet sama dokter tim diginiin, posisi ditarik gini, mungkin malah lebih parah. Oh ya. Tapi kan kalau kayak gitu kan juga nggak apa-apa. Itu kan bukan diving ya, memang udah kena, udah sakit tuh masa dipaksain. Kenapa saat itu nggak mau kayak apa manggil apa gimana sih? Aba-aba ke tim lah, tim medis gitu. Enggak tahu seperti dia bilang, karena itu saya pikir cuma karena pertama kali saya pikir cuma karena dipukul susah nafas. Ya saya keluar, ini sambil seperti Michael bilang, ini susah nafas, ini bla bla bla. Sepertinya dulu misalnya cuma patah aja biasa. Tapi karena nanti mereka saya susah nafas ya, mereka ini akhirnya ini tulang ke atas seperti pisau. Dekat jantung. Tapi waktu itu saya masih mau masuk tahu ke lapangan main. Wah nekat. Ya, tapi karena nggak bisa nafas sama sekali seperti mau mati saya. Dari situ saya keluar langsung ke rumah sakit. Neymar, tuh belajar. Masa lu kalah, kan? Lagi ngomong sama Neymar Junior, ya Dia kan? masih cedera. Bisa cedera kan? Kan kadang juga suka gitu. Padahal nggak disenggol misal gitu. Ya itu seperti tadi kita bicara ya. Itu saya tadi bilang. Itu positif ya. Kita harus positif. Kayak kita bisa cepat sembuh. Waktu itu di rumah sakit saya tidak operasi saya. Ini cuma sembuh apa? Masya Allah. Sendiri tahu. Nggak operasi saya. Karena saya waktu itu nggak mau. Dan waktu itu saya tanya sama dokter. Mungkin kira-kira berapa lama untuk apa? Penyembuhan. Kembali lagi ke lapangan. Dia jangan lama. Ya lama berapa bulan. Ya mungkin untuk ini sudah apa aman. Dan kamu bisa latihan lagi mungkin 5 bulan. Dia bilang. Terus? Saya bilang, maaf dok, tapi kamu gila. Saya 5 bulan nggak bisa. Saya kalau bisa mau cepat. Saya 1 bulan setengah mulai kompetisi lagi. Saya waktu mulai saya sudah mau main. Ya, tapi nggak bisa Gonzales. Ya 1 bulan setengah saya sudah main bola. Hah? Ya. Lah kan dokter udah ngasih tahu arahan, dia lebih tahu. Masa dibilang gila? Lah kan dia... Karena pikiran saya bukan seperti dokter. Saya selalu saya bisa. Positif. Oh, iya mindset. Kalau misalnya saya oke, kita tahu dokter. Yeah. Kita harus dengar dokter. Iya. Tapi misalnya kalau kita dengar, misalnya 5 bulan, wah di kepala saya harus santai aja, ke sana, tenang, cuma 5 bulan aja, nggak bisa, itu seperti masuk di kepala ya. Tapi saya, waktu dia kasih tahu, saya harus berubah cepat pikiran. Enggak, saya harus seperti ini. Saya dulu di rumah belajar seperti ini. Akhirnya 1 bulan setengah saya sudah main. Wah dahsyat. Oh ngerti. Kalau betul dokter ngerti, paham ya masalah medis, dia 5 bulan. Mindset kita kalau udah kendor pasti berpikirnya bahwa kayak oh ya udah 5 bulan. Ya nggak ada motivasi untuk berubah, nggak ada inspirasi untuk maju apa segala macam kan, karena ya nggak ada alasannya gitu kan. Ya udahlah ikutin arus saja. Tapi kalau tahu 5 bulan, enggak saya bisa. Satu udah prasangka baik sama Allah. Yang kedua ada ikhtiar untuk pengen, ya nggak tahu lah, mungkin belajar lebih giat lagi atau ngelatih fisioterapinya lebih dahsyat lagi gitu kan. Dan bener-bener di lapangan maksimal? Enggak dong. Ya waktu itu saya main dari kita main di luar, di Makassar. Dan pelatih bilang, loko kamu, bukan loko tapi dia bilang, Gonzales siap-siap nanti babak kedua langsung main. Ya, oke, coach. Saya pemanasan tapi waktu itu saya sembunyi tahu. Sembunyi di belakang. Sembunyi di belakang bench. Los carteles, ¿cómo se llama? Los que tienen las promociones, viste que tienen los nombres, los carteles cuando están en el arema. Que estaban los carteles así, que pasan las promociones, el sponsor, todo. Yang di pinggir lapannya ada sponsor biasanya. Oh,
LED board ya. Iya panjang. Yang buat selebrasi biasa lompat ke situ tuh. Lompat di atasnya gitu. Itu sembunyi di situ ngapain? Karena saya tidak siap. Tidak sih. Karena tidak siap karena pertandingan waktu itu seru sekali tahu. Arema lawan PSM Makassar. Dan waktu itu saya sudah latihan. Tapi untuk main lagi, untuk ada konte fisik semua, belum. Karena waktu saya latihan sama teman saya, dia terlalu jaga saya, hati-hati. Dan waktu masuk babak kedua, dia cari saya, pelatih. Cari saya tapi saya semua di belakang. Mau dimainin tadinya kan? Ya. Tapi lama-lama saya keluar, kamu di mana ini? Saya panggil tadi untuk masuk. Ya tadi di belakang, coach, saya nggak lihat saya. Saya masuk, dia pasti ada rasa takut tahu. Terus? Ya terus waktu itu saya masuk, mau kontrol bola, datang dua pemain ya. Datang dua pemain, tabrak saya. Tabrak. Saya jatuh, tapi di situ seperti kembali lagi tahu. Mau berani lagi. Terus kondisinya? Nggak apa-apa. Karena waktu saya jatuh, saya tidak terasa apa-apa. Wah, gila. Aku ingat dia tiap jatuh, dia megang, dia ngecek. Aman nggak? Aman, lanjut lagi. Oh, tiap jatuh notis langsung kayak aman nggak? Aman. Lanjut lagi. Ya lanjut terus. Di situ mulai seperti biasa. Tahu dari semua nggak apa-apa. Harusnya Ronaldo botak, Filippo Inzaghi, dan seterusnya belajar Tom. Just kidding ya. Tapi intinya mental untuk pemain. Ya itu mental. Wow. Dahsyat ya. Jadi lu terbiasa memang hidupnya waktu pas merintis atau ngejar cita-cita menjadi pemain bola juga dulu di rumah juga luar biasa Mike ya. Ya kan? Contoh misalnya tidur di rumahnya seperti apa? Nah, tidur nyaman nggak? Tenang. Iya. Tanya sama saya sih dia nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Dia kalau tidur ruangan dikunci, AC itu harus dingin, gelap, hilang. Tidurnya nyaman dong di kasur yang tenang. Tapi saya nggak terlalu banyak tidur saya. Lah gimana? Enggak. Kan kalau kerjaannya kan seputar fisik. Itu saya tadi bilang. Semua ada di kepala kita. Bukan karena saya pemain bola, saya harus tidur, enggak. Bukan seperti itu. Misalnya ada pertandingan ya, penting sekali ya. Oke, ya harus istirahat. Oke, saya di dalam kamar. Itu saya sudah istirahat ya. Enggak harus saya tidur. Tapi Semua pemain masing-masing punya apa? cara istirahatnya. Ya cari istirahat beda. Penting tidak ganggu teman. Misalnya saya main. Oke, saya tutup seperti dia bilang, teman AC, teman saya tidur. Saya nonton televisi. Lah tapi kan fisik kan juga butuh stamina. Terus? Itu semua mental, kembali lagi. Semua di kepala kita. Si saya, nanti lawan Manchester City saya. Saya harus ini. Itu pengaruh untuk saya. Mungkin untuk pemain lain. Tapi semua karakter pemain masing-masing beda ya. Iya. Misalnya saya punya teman, oke, loco, saya mau istirahat. Dia ini sudah tidur. Tahu? Saya enggak. Oke. Udah set. Memang mindset tuh ngaruh banget ya. Dan seterusnya. Dan mindset ini juga akhirnya tertanam nggak? Atau mungkin outputnya seperti apa ketika memeluk agama Islam? Nah, biasanya kan mindset yang di Islam yang ini agama kami ya. Mengajarkan berbaik sangka pada Allah gitu kan. Semua sudah ada takdirnya, semua sudah ada jalannya. Itu kan ada di Islam semua. Artinya apakah ini juga salah satunya bisa teramalkan, terjalani dan seterusnya ketika memang memeluk Islam atau seperti apa? Ada cerita khusus nggak saat kisah mu'alaf seorang El Loco? Nah, kenapa akhirnya memilih Islam gitu misalnya? Pengen tahu spiritualismenya aja sih dari obrolan ini biar banyak angle lah. Ya pertama dari istri saya ya. Dia selalu wudu ya. Istri saya selalu Oh, pas waktu masih beda agama. Ya waktu saya masih tetap ngelihat wudu istri. Ya. Nah, terus semua dia sholat. Dan waktu saya juga itu di mana saya tinggal waktu itu di satu kota dekat ada masjid. masjid. Ya selalu
misalnya jam 4.30 jam 5 ada suara Azan asam. subuh. Ya. Tapi saya saya tidak merasa ganggu tahu. Karena kita dekat dekat masjid ya. Ya, terus? Dari situ pelan-pelan. Dan juga misalnya kadang-kadang ada banyak acara ya, karena di muslim kan ada acara harus pakai baju seperti ini, atau mungkin dulu juga kalau Kristen Kristen Gereja apa? Natal. ya Kristen kan tidak terlalu ikut campur ya. Kalau ada acara muslim memang. Dan di mana saya kerja dulu ada banyak acara y saya selalu Toleransi. misalnya nggak bisa datang ya karena agama ya. Harus jadi karena memang ada ibadah minggu apa segala macam. Oke, terus? Ya saya tanya sama istri sendiri que mau ganti saya sendiri dari hati saya, bukan karena orang suruh saya enggak. Kenapa akhirnya memilih? Istri saya juga tidak Iya. karena saya mau gabung dan merasa seperti orang lain juga merasa waktu Islam ya. Oke. Dan kenapa akhirnya memilih Islam? Selain memang tadi gara-gara ngelihat istri sholat atau segala macam ya. Itu kan biasanya pilihan yang berat ya. Apa? Pilihan yang berat untuk memilih Islam. Tapi saya waktu itu nggak berani, saya tidak pikir dua kali, saya tidak perlu telepon siapapun. Itu niat saya sendiri. Ya waktu itu saya nggak mau ya, nggak telepon mama saya atau papa saya, nggak. Itu niat saya sendiri dan tidak berasa sama sekali. Tapi tahu stigma tentang kalau misalnya ntar jadi mualaf, akhirnya ntar keluarga jadi bilangnya bahwa kamu mau kerja apa, ntar hidupnya susah. Kan itu kan sempat stigma atau bahasa Spanyol. Stigma no en de amigos esprenso. Tapi tidak semua keluarga sama. Waktu itu mama saya support. Support masuk Islam. Ya, support. Masya Allah. Karena ini hidup saya. Saya sudah seperti tanggung jawab Ya tanggung jawab. Oh iya, karena ngejalaninnya seorang anaknya, mungkin Iya. kata ibu, ya udah dia pilih itu ya dia tanggung jawab. Ya. Ya, pokoknya jangan sampai akhirnya menyusahkan keluarga Ya, misal. mereka support, nggak ada ganggu sama sekali. Kan yang berat biasanya keluarga. Ya kan tahu kenapa ganti ini kan, enggak. Mereka support. Tapi kalau kita flashback ke saat itu, masalah nggak kalau kita harus ibadahnya 5 kali sehari gitu? Salah untuk siapa? Ya, sholat. Kan kalau Ya tahu 5. iya kan kalau Bukan karena saya mualaf saya tahu luar biasa tentang Islam. Saya masih belum terlalu. betul. Tapi maksudnya kan mikirnya kan gini kan, kalau Kristen kan tidak terlalu seperti orang asli tahu. betul. Tapi kan kalau misalnya orang Kristen, koreksi kalau saya salah ya. Jadi kan ibadahnya hari Minggu doang, Ya. seminggu cuma sekali. Tapi kan kalau yang di kita kan sehari 5 kali. Ya. Terus? Orang takutnya mikirnya capek juga nih masuk Islam ya. Nggak mikir ke situ. Saya tadi bilang, saya tidak pikir seperti itu. Saya selalu pikir ke depan terus, o positif. Itu cuma sholat berapa? Cuma 1-2 menit. Iya. Nggak 1 jam, bukan 2 jam. Iya. Keren. Ini malu nih buat orang-orang yang Islam dari lahir. Hey, ini nasihatnya buat saya sendiri ya. Ketika kita lagi muncul rasa malas buat sholat, cuma 2 menit, 3 menit. Tapi justru malah ngelihat dari sudut pandang orang yang non-muslim tadinya, ngelihat ini, simpel ibadah. Ya kan? Udah, doa, minta sama Allah, menghamba, selesai Ya, udah. selesai. Ya udah main bola lagi aja, udah silakan. Mungkin kita paling lama mungkin kita kalau dengar imam. Imam. Kalau ya. imam Oh, bicara, yang bacanya panjang. ya itu paling lama daripada kita sholat. Kalau kita jadi makmum, Iya. misalnya berjamaah kan, nah imamnya bacanya panjang. Ya, Iya kan? misalnya kalau Jumatan, iya bener. Masya Allah. kita dengar nanti cuma 2 menit sudah selesai Selesai, udah. Jumatan. Iya, main lagi kayak main bola kayak apa segala macam. Di ujung obrolan Eloko, nah ini terakhir nih, artinya
ini kan ya kalau saya sih boleh bangga lah ya, boleh bangga, boleh happy, boleh terserah lah ini. Mungkin pendukungnya atau mungkin keluarganya ada yang nggak suka silakan. Tapi kalau saya sih bangganya adalah ternyata mungkin ngelihat dari adabnya, sifatnya, kenyamanannya, rendah hatinya, mau nonton bareng sama masyarakat umum pada biasanya kita nonton di tribun apa segala macamnya. Nah, ini kan bagian dari keislaman juga sebetulnya. Kalau saya sih bangganya, wah nih karena mengedepankan adab apa segala macam kan, itu kan semua juga mungkin di agama lain juga mengajarkan hal yang sama, tapi kan boleh dong karena memang saat ini adalah saya merasa bahwa sama-sama muslim kita nih, jadi bahasa GR-nya mah wah ini kan yang diajarin oleh Islam nih gitu. Gimana tuh Eloko menyikapi hal ini? Apakah memang ternyata semenjak belajar Islam jadi lebih rendah hati, jadi lebih tidak sombong? Apa itu bagian dari itu? Bukan karena agama. Tapi saya dari masalah kita tidak boleh lupa dari mana kita dulu, siapa kita dulu, dan kita dulu datang dari mana, tahu? Oke. Karena itu apa semua lakukan saya bukan karena saya wah mau apa cari sensasi, enggak. Tapi itu sebelum apa saya lakukan itu saya sudah belajar dari orang lain. Masya Allah. Dari orang lebih senior daripada saya. Ya. Nah, itulah Ya. makanya sekarang jadi lebih. Ya mereka, kita di Amerika Latin di Uruguay sepak bola kita sudah belajar seperti sini pemain Masya Allah. paling senior ya. Nanti tergantung kita. Si kita dengar dan masuk ke dalam, cuma dengar dan keluar. Dan saya waktu mereka kasih apa masukan ke saya nasihat, saya selalu ambil positif ya. Kita nggak boleh sombong. Karena kita juga sekarang nama-nama kita juga besar karena juga masyarakat. Oke, itu dari Allah, tapi juga dari masyarakat. Ya, itu dari Allah tapi juga dari masyarakat. Ya. Keren. Ini mudah-mudahan kita di kedepannya Eloko dan juga ya keluarga itu bisa menjadi satu inspirasi yang kita petik ya, sehingga dari mana kita berasal ya kita nggak boleh sombong apa segala macamnya, meskipun kondisinya ya memang harus nonton sama masyarakat umum di tribun. Dalam hal ini kan banyak makna ya di sini ya, mungkin di kantor, mungkin di posisi kita di organisasi kita belum jadi apa-apa, ya sudah ya kita syukuri nikmat yang ada dari Allah. Dan seterusnya mungkin ke depannya juga Eloko juga jadi bisa lebih diperhatikan karirnya dan seterusnya ya, dan saya support lah mudah-mudahan apa yang dikerjakan ke depannya, mau ada bisnis semoga sukses selalu. Istri juga bisnis apa Bang? Ya banyak macam-macam, baju, kostum. Wah itu tuh. Nah ini karena memang kasih solusi adalah dekat dengan obrolan bisnis juga, karir apa segala macamnya ya, mudah-mudahan teman-teman silakan. Ada lupa tadi ada sekolah Eloko FC juga. Oh sepak bola. iya. Sekolah, aku lihat fotonya, apa sekolahnya, bukan dong? Sekolah bolanya. Eloko apa? FC, Eloko FC. Aku lihat di ini. Jadi buat teman-teman nih, ini terutama partner saya nih, ada Renat pengen sekolahin anaknya nih. Katanya dia pengen sekolah bola nih, Eloko FC namanya ya. Ya. Jadi itu sekolah bola ya, Bang ya? Ya bola ya. Nah, sekolah dari umur berapa startnya, Boh? Ya dari 10 ke atas sampai 18. 10 sampai 18 tahun. Silakan teman-teman. Nih, ini kan? Iya benar ini. Nih, sempat postingan ada juga kemarin. Nah, ini next. Nah, ini bisa ada nih. Oh, lagi diskon juga 50% nih. Sekolah bola Eloko Football Training Center. Mantap. Kalau udah dibina sama legend mah kayaknya udah tahu nih, udah bisa baca lapangan nih. Bocorannya banyak pasti nih ya. Nah, silakan buat teman-teman nih. Nah, ini di sini nih. Ini cara daftarnya bisa langsung di sini ya. Ada Ya. akun nih. Ada nomor itu ya? Mana nomor? Slide pertama kiri. Itu ada nomor teleponnya. Silakan buat orang tua yang pengen nanya-nanya dan pengen nyekolahin anaknya akan menjadi pemain bola bintang, membawa harum nama bangsa Indonesia. Eloko Football Club Center. Wah, mantap. Dan juga katanya mau ada film ya nantinya ya. Insya Allah itu semua itu saya. Itu ya buat teman-teman nih. Ini ada production house mau garap. Ini biografinya luar biasa. Saya membuka peluang buat teman-teman mau investor mau apa, silakan kolaborasi. Teman-teman PH juga banyak ya. Ya kan banyak banget yang pengen support production house apa segala macamnya. Jadi kita tahu sepak terjang gimana cara membawa harum nama bangsa lewat jalur sepak bola Indonesia. Mantap. Ayo, ada yang kelebihan duit sekitar nggak mahal lah, paling 10 sampai 20 miliar untuk produksi filmnya.
Nanti tinggal bagi hasil. Membuka peluang juga kan Eloko? Membuka peluang juga kan buat garap tentang biografi. Oke sih. Membuka peluang kerjasama. Iya, kalau Ya, boleh. kolaborasi, boleh ya? Boleh. mantap. Saya sebagai media partner ya kalau gitu deh. Tunggu informasi lebih lanjut cek aja di bawah nih. Terima kasih Eloko, Papito. Saya cinta sekali dengan Anda sudah membawa Indonesia jadi sekarang jadi evaluatif lebih dalam ya. Oke, pesan-pesan buat teman-teman semua, buat Menteri Pak Erick Thohir, terima kasih udah kita shout out dari tadi ya. Mudah-mudahan ini adalah satu bisa dipetik ceritanya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih. Kita mau main bola, kita lomba juggling boleh sekarang? Ayo. Thank you Eloko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih solusi.